Oke, sekarang kita akan masuk ke abstraksi dan generalisasi. Nah, abstraksi ini merupakan kita akan menghilangkan bagian-bagian dari sebuah permasalahan yang tidak penting gitu ya. Jadi udah dianggap kayaknya bagian ini nggak terlalu penting deh untuk ditampilkan. Contohnya kayak gitu untuk dimasukkan untuk mendapatkan solusi misalnya yang lebih umum gitu ya. Jadi kalau solusinya lebih umum artinya dia bisa memecahkan masalah lain yang lebih general juga kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya solusinya terlalu detailed gitu ya, kita kadang-kadang nggak bisa membawa proses-proses tersebut untuk menyelesaikan masalah lain gitu. Tapi kalau misalnya kita umumkan, kayaknya kita bisa deh pakai ini untuk menyelesaikan masalah yang ini gitu contohnya. Jadi itulah fungsi dari abstraksi. Biar teman-teman jelas, kita akan langsung bahas ke selanjutnya gitu ya. Jadi ada yang namanya abstraksi informasi. Jadi kita fokus dulu ke peta ITB ya. Ya, kita lupakan peta-peta di kanan tuh ya. Jadi peta ITB ini, kalian fokus ke kiri matanya, kita punya peta ITB yang jelas. Jadi kita punya nama-nama jalannya di sini begitu masuk gitu kan. Nah, sekalian teman-teman mungkin belum pernah jalan-jalan ke ITB. Begitu kalian masuk, di sini kan ada yang namanya jalan berapa nih? Saya nggak kebaca. Jalan B atau jalan apa gitu. Nah, di sini ada jalan 2, itu kan di sini ada jalan 4, di sini ada jalan 5, di sini ada yang namanya SBM atau School of Business and Management gitu kan. Di sini ada Central Library atau perpustakaan pusat gitu kan. Lalu apalagi di sini ada FSRD gitu kan. Di sini ada Alau Barat. Jadi ada beberapa informasi yang hanya muncul ketika Anda zoom in ke area ITB gitu. Dan ini pun masih banyak sekali yang belum tertulis. Setidaknya dia sudah memiliki informasi yang lebih dibanding saat Anda melakukan level abstraksi peta sudah di Bandung gitu ya. Levelnya di sini sudah di Bandung. Coba sekarang cari ITB-nya di mana gitu ya. Kita bisa lihat ITB itu di sini dan ITB-nya benar-benar cuma digambarkan sebagai area bahwa itu adalah ITB. Nggak ada lagi tuh informasi SBM, udah nggak ada lagi informasi jalan-jalannya gitu kan. Nggak ada lagi informasi FSRD di sini. Kenapa? Karena levelnya itu sudah lebih tinggi. Bayangin kalau kata-kata tersebut itu ada juga di sini, akan ada overloaded information gitu kan. Justru peta level Bandungnya itu udah nggak berguna, karena mungkin orang ini nggak nyari ITB, mungkin dia lagi nyari alun-alun kota Bandung misalnya. Nah, nanti di alun-alun kota Bandung, dia akan zoom in lagi di situ. Oh, ternyata ada ini, itu, ini, itu. Atau mungkin dia lagi nyari Saung Angklung Mang Ujo gitu kan. Ngapain dia ngeliatin ITB yang lebih detail, karena dia nggak butuh informasi tersebut. Lalu kita zoom out lagi sekarang, sudah di level Jawa Barat gitu kan ya. Nah, di level Jawa Barat udah nggak kelihatan lagi bahkan ITB-nya gitu. Kenapa? Karena nggak udah informasi tersebut merupakan informasi yang tidak penting sekarang di sini. Lebih penting buat ngelihat oh Bandung tuh di tengah-tengah di sini gitu ya, dan di utara Bandung tuh ada Lembang. Dan ternyata kalau dari Jakarta ke Bandung itu akan ngelewatin Purwakarta, kira-kira kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ke Bandung dari Jakarta lewat Cikampek, kita bisa juga sebenarnya kalau kita nggak ke Bandung, kita ke Subang gitu kan. Subang ini kita akan ke Cirebon dan lain-lain. Jadi karena levelnya sudah di Jabar, kita lebih pengen tahu kota-kota di Jabar tuh ada apa aja sih. Ada Sukabumi, ada Cirebon, ada Subang, kira-kira kayak gitu. Dan Bandung adalah sebagian kecil dari banyaknya kota-kota di Jawa Barat. Jadi, lagi-lagi abstraksi informasi itu adalah itu. Jadi, kita hilangin informasi-informasi yang kira-kira nggak penting untuk level-level tertentu. Nah, lalu ada juga yang namanya abstraksi data mahasiswa, contohnya gitu ya. Dalam sebuah sistem kemahasiswaan, semuanya tuh lengkap. Jadi, ada NIM kalian, ada nama kalian, lalu ada IPK, mata kuliah yang sedang diambil, mata kuliah yang sudah lulus, lalu ada juga nama orang tua kalian, jumlah saudara kalian, alamat asal kalian, alamat tinggal kalian. Nah, jadi alamat asal tuh kalian tuh dari mana, alamat tinggal tuh misalnya kalian ngekos di mana, misalnya kalian udah pindah ke Bandung gitu ya. Itu ada di sistem kemahasiswaan. Semua informasi itu penting dalam sebuah sistem kemahasiswaan gitu ya. Tapi kalau sudah turun misalnya ke level akademik, nah informasi ini tuh udah nggak penting ya. Jadi nama orang tua kalian, jumlah saudara kalian, alamat asal kalian itu nggak penting dalam level akademik. Udah, pokoknya selama ada IPK gitu ya dan mata kuliah yang diambil dengan mata kuliah yang sudah lulus itu sudah cukup bagi orang-orang di sistem akademik. Lebih turun lagi, misalnya ke sistem umum lain, misalnya kayak kuliah ini, saya cuma butuh tahu nama kalian siapa dan NIM kalian berapa. Saya nggak perlu tahu IPK kalian berapa, saya nggak peduli. Mata kuliah yang Anda ambil selain komputasi ini, pengenalan komputasi ini apa, saya juga nggak peduli.
Dan nama orang tua, jumlah saudara kalian itu berapa juga, ya itu bukan urusan saya. Kecuali misalnya saya ini adalah seorang wali mahasiswa, itu berarti udah naik lagi ke sistem kemahasiswaan. Berarti saya sangat perlu tahu IPK kalian berapa. Saya perlu tahu orang tua kalian siapa. Jadi kalau misalnya kalian ternyata punya masalah atau punya apa, saya bisa kontak siapa. Kira-kira seperti itu. Jadi abstraksi data itu penting untuk apa? Untuk biar setiap tahap atau setiap entitas gitu ya, itu benar-benar fokus terhadap tujuannya. Jadi nggak kemana-mana, kira-kira kayak gitu. Nah, ini juga menarik nih. Kita coba lihat si kura-kura dulu ya. Ini sebenarnya slide yang agak-agak memusingkan karena kalian pasti kebawaannya pengen lihat kura-kuranya ya. Dan si kura-kura ini saya nggak bisa stop kayaknya. Jadi kita lihat kura-kura ini dia disuruh maju 30, belok minus 100, maju 30, belok 140, belok minus 100 ya. Jadi dia itu punya fungsi. Jadi kalau misalnya kita lupakan si kura-kura ini ya, kita lupakan si kura-kura walaupun dia itu akan selalu di sana. Nanti kalian baca di slide yang udah saya PDF-in aja gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya si turtle graphic di sini. Jadi prosedur menggambar sembarang vektor grafik 2D yang bisa direalisasikan dengan si robot kura-kura ini. Robot kura-kura ini punya 3 atribut. Pertama itu punya posisi, dia punya arah, dan dia punya pena ya. Penanya itu juga punya 3 atribut, bisa pen down atau pen up gitu ya, dia bisa on atau off gitu kan. Ini berarti pas lagi gambar pennya lagi down nih, jadi dia bisa gambar. Kalau pen up dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada gambarnya. Lalu ada warnanya, ini dia pakai warna hijau gitu kan, dan ada lebar penanya berapa, jadi thickness-nya berapa. Nah, lalu robot kura-kura ini juga bisa menerima 3 perintah sederhana. Yang pertama itu maju, muter, dan ngubah atribut pena. Ngubah atribut pena tuh yang tadi itu. Dia mau on, off, warnanya apa, lebarnya berapa. Nah, pertanyaannya nanti kita akan bahas di sesi diskusi, atribut atau perintah apa yang harus ditambahkan pada si robot kura-kura ini agar bisa menggambar sembarang 3D graphics. Nah, ini kalian bisa cari, bisa nyontek juga di Wikipedia ya. Kira-kira gimana sih caranya biar dia itu gambarnya nggak cuma 2 dimensi doang, tapi 3 dimensi. Nanti kita akan diskusikan. Nah, sekarang ini juga nih, ini seru juga nih. Ini lagi-lagi permainan otak lagi ya. Jadi kita bermain dengan sebuah robot pengembara kota gitu ya. Jadi suatu robot bekerja di satu kota, dia itu berjalan menyusuri jalan dari satu tempat ke tempat lain mengikuti instruksi yang diberikan gitu ya. Nah, ada apa ya? Ada protokol-protokolnya. Jadi pertama, setiap pertemuan beberapa ruas terdapat putaran nih ya. Jadi setiap ada pertemuan ruas tuh ada putarannya gitu ya. Jadi nggak cuma persimpangan doang, ada putarannya. Dan robot akan memutar berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi semuanya itu adalah counterclockwise ya. Semuanya itu counterclockwise. Kemudian mengambil simpangan urutan tertentu sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jadi contohnya di sini, petunjuknya 412 ya. Pada putaran pertama, dia akan mengambil simpangan keempat ya, karena perintah pertamanya itu adalah 4. Jadi dia jalan, kita jadi robot ya. Dia akan ngitung 1, 2, 3, 4. Oke, pakai jalan yang ini. Perintah kedua adalah 1. 1 jalan. Oke. Perintah ketiga adalah 2. 1, 2. Tuk. Dan dia akan sampai di sini. Itu adalah perintah 412. Sekarang, nah nanti kita akan bicarakan di sesi diskusi bagaimana caranya agar robot ini bisa dari A sampai ke C ya. Jadi kasih saya perintah ya. Dan perintahnya sekarang teman-teman kan pasti punya banyak perintah. Saya pengen cari perintah yang paling simple ya, yang paling cepat. Oke. Jadi silahkan dikerjakan. Nah, sekarang ini juga menarik nih. Ini merupakan suatu penelitian yang cukup sering dikerjakan sih, cukup banyak setidaknya waktu saya di Leeds tuh banyak banget nih yang meneliti pattern recognition dari muka gitu ya. Jadi dari ekspresi wajah. Nah, jadi ada 2 langkah di sini. 2 langkah. Pertama itu adalah sebuah foto ya. Ini adalah foto manusia. Jadi manusia beneran ya ini ya, bukan kartun atau apa. Dia akan direkognisi, dikasih titik-titik ya bahwa ini adalah mata. Mata itu digambarkan sebagai titik dan
bibir itu digambarkan sebagai garis. Kira-kira kayak gitu. Jadi mentransformasi wajah menjadi semacam smiley yang diberikan 2 titik dan 1 garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Nah, yang kedua, dia akan dideteksi apakah wajah itu tersenyum dengan mencocokkan gambar hasil dari tahap 1. Jadi gambarnya itu yang ini, bukan fotonya lagi ya, si smiley ini, dengan pola yang terdiri atas garis merah dan titik hijau. Wajah dideteksi sebagai wajah tersenyum jika dan hanya jika, jika dan hanya jika, gambarnya menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Ingat-ingat ya, syaratnya adalah menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Nah, kira-kira seperti apa sih gitu kan? Bagaimana kita bisa menilai gambar mana saja yang dianggap sebagai pola tersenyum? Kira-kira kayak gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat jawabannya pada slide selanjutnya. Karena kalau di sini kita lihatnya bahwa, wah ini kan kayak tersenyum ya, dan ini juga seperti tersenyum, ini juga seperti tersenyum. Apakah 3, 6, dan 8 itu termasuk gambar tersenyum? Ternyata tidak. Ya, jadi yang ditanda X ini justru adalah yang memenuhi syarat sebagai wajah yang tersenyum. Jadi ternyata hanya 1, ya, 5 ya, yang mukanya ternyata grogi gitu, ternyata dia itu tersenyum dianggapnya oleh si pattern recognition ini. Lalu ada juga ini ya, 7 ya, walaupun dia itu agak-agak loh kok mukanya bingung gitu ya. Dan yang 10. Kenapa? Karena di 4 gambar ini semua titik dan garisnya menyentuh si titik-titik hijau. Oke? Sementara di gambar 2, senyumannya ini tidak menyentuh titik hijau yang ini. Yang ini juga dia tidak menyentuh titik hijau. Ya. Dan yang ini juga dia itu senyumnya tapi di atas gitu. Jangan-jangan itu bukan muka orang misalnya. Ternyata dia itu muka binatang lain gitu. Misalnya muka muka axolotl gitu loh. Si binatang yang kecil itu loh yang warna pink itu. Jadi dia nggak bisa dianggap manusia lah kira-kira gitu. Dan ini di sini nggak ada matanya cuma 1 gitu. Mungkin ada data yang hilang gitu ya. Sorry, agak bisik tadi. Jadi hanya di mana garis dan titik itu mengenai si warna hijau itu adalah di mana dia adalah bisa dibilang sebagai memenuhi syarat wajah yang tersenyum. Dan selanjutnya, satu lagi, dia nggak boleh melewati si garis merah. Sementara yang ini udah jauh banget melewati garis merah. Yang ini juga. Yang ini bahkan di luar garis merah gitu kan. Jadi ini juga matanya nih di luar garis merah gitu ya. Jadi moral dari cerita ini adalah pengelolaan wajah yang tersenyum gitu ya, cukup dilihat dari posisi mata dan bentuk mulut dulu gitu ya. Jadi nggak perlu lihat hidungnya, nggak perlu dilihat mukanya bulat atau lancip gitu kan, nggak perlu dilihat kupingnya seperti apa, cukup dari ekspresi mata dan mulut. Oke. Nah, wajah yang tersenyum dapat disimpulkan dengan kriteria berdasarkan batasan garis merah yang telah ditetapkan dan si titik-titik hijau itu. Kira-kira kayak gitu, di generalisasi. Jadi abstraksi itu pokoknya mana yang penting, mata sama mulut aja, oke. Habis itu kesimpulannya apa di generalisasi? Ya pokoknya batasan garis merah yang ditetapkan aja gitu ya. Kalau misalnya masih ada di kotak-kotak garis merah gitu kan, berarti dia bisa dibilang sebagai tersenyum. Kira-kira seperti itu.